Dan juga urapi hamba-Mu Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo dengan hikmat-Mu ya Bapa. Perlindungan dan pemeliharaan-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan hamba-hamba-Mu beserta dengan keluarganya. Ya Tuhan yang mengasihi semua umat manusia, kiranya melalui sesi ini, Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami dengan pengetahuan yang benar. Buka mata hati dan pikiran kami seperti Engkau mencelikkan mata orang buta, dan singkapkan semua selubung seperti Engkau melepaskan segala belenggu. Ya Tuhan, berkati juga setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar dapat beroperasi dengan baik. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus, curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, insafkan setiap kami. Dan kami serahkan sesi kajian akademis malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dimulai Pak Gas ya. Oke. Shalom, selamat malam bolo-bolo Inyo Manis dan semua pemirsa. Malam hari ini masuk ke duet yang ke-12 saya dengan Pak Jimmy Jeffrey. Ini saling melengkapi, saya memberikan pengantar di depan hanya untuk memperlengkapi, memberi banyak informasi tambahan mengenai mitos-mitos di dalam kitab Asatir yang difitnahkan oleh polemikus muslim Menahem Ali, kitab mitos, kitab dongeng-dongeng kaum Samaria diopinikan kira-kira setara dengan kitab suci, dijuluki Targum Samaria. Padahal ini bukan kitab suci, bukan Targum Samaria yang sebenarnya. Yuk kita lihat lebih dalam tentang apa isi kitab ini yang dimanfaatkan oleh polemikus muslim untuk mendukung keberadaan kota Mekah, seperti klaim-klaim dalam kitab literatur klasik muslim. Kitab Asatir itu kitab yang penuh dengan mitos dan legenda-legenda, dongeng-dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini mungkin sekedar setara dengan novel atau wayang, kitab wayang, suatu atau mungkin kitab tambahan-tambahan seperti dalam kitab Babad. Jadi ada unsur sejarah, tapi banyak unsur khayalan dan mitologi, mitos-mitos. Dia mulai dari cerita-cerita rahasia yang tidak diungkapkan di dalam Taurat. Di fase penciptaan dunia, kisah-kisah rahasia yang tidak ada di dalam Taurat tentang kelahiran Abraham, masa hidupnya sampai matinya, kisah-kisah rahasia yang tidak ada di dalam Taurat tentang Musa, termasuk sampai akhirnya di kitab Yosua, kisah Yosua, semua diulas dengan bombastis dan menarik di dalam kitab Asatir ini. Coba Anda lihat, di dalam kitab Asatir itu ada dua versi. Yang atas itu Asatir yang asli dalam bahasa Ibrani, sedangkan di bawahnya itu di dalam kitab ini dibilang Pitron. Pitron ini komentar atau penjelasan mengenai naskah aslinya Asatir yang di atas di dalam bahasa Arab versi Samaria. Jadi bahasa Arab dialek Samaria itu ada di bagian bawah. Coba kalau Anda lihat di dalam bagian yang pertama, saya Asatir, Adonin, Moshe, Shalom, Yah. Ini bahasa Ibrani. Kitab Asatir, tulisan tuanku Musa, Shalom, peace be upon him, kira-kira begitu. Coba kita lihat bagian bawahnya. Pitron. Maksudnya Pitron ini kitab penjelasan, komentari dari Asatir yang di atas. Beshem Yod Hevavhe, Beshem Yod Hevavhe, Harahum. Di dalam nama
Tuhan yang penuh kasih. Jadi ini sudah masuk bahasa Ibrani Arab Samaria. Jadi ini dialek Arab Samaria ini. Jadi ini kitab yang tertua yang ada, yang masih diselamatkan. Isinya menguraikan segala macam rahasia, kisah-kisah rahasia, penciptaan, kelahiran Abraham, Musa, Yosua. Contoh ya, saya tunjukkan. Mitologi legenda di dalam kitab Asatir. Dikisahkan bahwa Kain dan Habil ini kisah rahasia yang diungkapkan. Dan dia memberikan Al-Allah, saudara kembarnya Kain, menjadi istrinya Habil. Jadi saudara kembarnya Kain, Al-Allah, dikawinkan dengan Habil, dan ia mengambil Makeda, saudara kembarnya Habil, untuk menjadi istrinya Kain. Jadi Kain punya saudara kembar, Habil punya saudara kembar, dan masing-masing saudara kembar menjadi istri Kain dan Habil, disilang gitu. Yang menarik, kitab Asatir ini sudah mengatakan ini tulisannya Musa. Amar Adonin Muse. Diklaim bahwa kitab-kitab yang penuh mitos ini ditulis oleh Musa sendiri. Ini mirip dengan kitab-kitab apokrif Perjanjian Baru. Kisah-kisah palsu, tapi di atas namakan para rasul yang sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu. Gayanya hampir sama. Jadi, kisah tentang Kain dan Habil punya saudara kembar dan mereka saling kawin-mengawin diklaimkan sebagai tulisannya Musa. Kain tinggal di tengah-tengah kota yang disebut Nikel. Dan Kain membagi dunia di antaranya dan anak-anaknya di bulan Abib. Tahu dari mana? Ini kan mulai gedabrus ini, mulai mengarang-arang suatu kisah dia tinggal di kota ini, namanya ini. Tahu dari mana? Ini sudah mulai masuk dongengnya wayang Asatir. Ini menarik. Dan di dalam kitab Asatir banyak sekali mitos bahwa Henok yang membangun kota Antioquia. Henok yang mendirikan kota Antioquia, Set yang mendirikan kota Pilona atas nama Enos, Set membangun kota Damsik atas nama Kenan, Kenan membangun kota Atrot Sifim, kota-kota yang eksis di abad ke-6 ke atas, abad 9. Coba, ini mulai menggelikan. Tahu dari mana? Gedabrus banget, jadi penuh dengan dongeng-dongengnya wayang, kitab wayang Asatir ya Pak. Di zaman Set ini anaknya Adam yang terakhir. Di zamannya Set, adiknya Habel, Kain pergi ke timur, di mana Henok membangun sebuah kota yang dinamai Antioquia. Coba lihat. Tahu dari mana? Ini sudah mulai gedabrusnya Asatir. Nomor 2. Set melahirkan Enos, dan Enos membangun sebuah kota yang diberi nama Pilona. Nih, Enos melahirkan Kenan, dan Set membangun sebuah kota yang disebut Damaskus atas nama Kenan. Jadi Damaskus itu dibangun oleh anaknya Adam, Damsik, yaitu Set yang membangun atas nama Kenan. Inilah mulai menggelikan. Ini sudah mulai masuk kitab novel lah, setara dengan kitab novel, kitab-kitab wayang, kitab Bobo, majalah Bobo, Sisirik, dan apa tuh. Perhatikan, Henok pergi ke timur. Di zaman Set, Kain pergi ke timur, di mana Henok membangun
sebuah kota yang dinamai Antioquia. Bayangkan. Jadi, dia pergi ke timur, berarti posisi lokasi Set dan anak-anaknya itu ada di daerah Turki atau di daerah Yunani. Karena kalau kita lihat Antioquia di sini, disebut di timur, berarti Adam, Set, anak cucunya Adam itu bertinggal di sebelah barat. Nah, ini kan mulai menggelikan. Karena kalau kita lihat peta Alkitab, kemungkinan besar di mana Adam tinggal itu di daerah Irak, di daerah sebelah kanan. Jadi posisi Antioquia harusnya di sebelah baratnya Taman Eden. Tapi di saat itu terbalik. Antioquia itu dibilang di sebelah timur. Nih, di dalam kitab Asatir, kebencian kaum Samaria terhadap Yahudi sangat-sangat kentara. Di dalam pasal kedua, chapter kedua, nomor 3, dan Ahidan anaknya Barat, anaknya Tubal Kain, mulai membangun Sion, yang disebut Gifna atau rumah lepra, yang tidak lain itu adalah Bet Mahtes, rumah yang memalukan. Jadi di dalam kitab Asatir, Sion, Yerusalem, disebut sebagai rumah lepra, rumah yang memalukan. Jadi spirit kebencian terhadap kaum Yahudi antara kaum Samaria, 10 suku Israel, dengan 2 suku Yahudi dan Benyamin di selatan, itu sangat menggelikan, sangat kentara sekali. Sehingga Sion disebut rumah lepra atau rumah yang memalukan. Coba lihat. Di chapter 2 nomor 11, terjadi peperangan orang Filistin. Filistin digambarkan sudah eksis di zamannya Nimrod. Dan orang-orang Filistin keluar dan mengadakan peperangan melawan orang-orang Kanaan dan orang-orang Stotai. Dan mereka mengambil alih kerajaan dari Nimrod. Jadi Filistin di dalam kitab Asatir digambarkan dia sudah eksis di zaman Nimrod. Dan Filistin memerintah mulai dari Mesir sampai sungai di Kus. Kalau saya lihat gambaran daerah kekuasaan Filistin yang mengambil alih kerajaannya Nimrod, ini mirip dengan daerah penyebaran Bani Ismail dalam Taurat. Jadi kemungkinan di dalam kitab Asatir mulai diidentikan, digambarkan bahwa Filistin dan Bani Ismail itu sudah mulai kelihatan ada kemiripan. Daerah kekuasaannya, di mana dia tinggal itu mulai ada kemiripan. Nimrod datang dan berkemah menghadapi mereka. Dan Nimrod memohon kepada keturunan Yoktan untuk membantu melawan Mesir. Dan anak-anak Yoktan, keturunan Yoktan mulai dan berbalik untuk keluar, dan mereka tinggal dari Mesa sampai ke Sifra, sampai ke Timna. Perhatikan frase berikutnya. Anak-anak Yoktan tinggal keluar dari Mesa, Sifra, dan Timna, a country called the towns of Yemen, di suatu bangsa yang disebut kota-kota Yaman. Jadi Mesa, Arabia bagian utara, Sifra, Timna, kota-kota di Arabia utara, disebut kota-kota Yaman. Kalau kita mengikuti kitab Asatir, yang dibilang Yaman apa? Seperti yang disampaikan Pak Jimmy Jeffrey minggu lalu. Seluruh Arabia Diserta dan Arabia Felix itu dianggap satu. Bayangkan, kota-kota di Arabia bagian utara di dalam kitab Asatir disebut a country called the towns of Yaman. Ini kota-kota daerah Yaman. Menarik nggak? Jadi sudah kelihatan mulai unik sekali kitab ini. Mengenai kelahirannya Abraham. Setelah 30 hari, ada sebuah tanda yang nampak di tanah Sinear. Sebuah tiang api.
Dan semua orang ketakutan dengan ketakutan yang mengerikan. Sehingga mereka berdoa di rumah-rumah penyembahan, dan mereka yang tinggal di luar, di lapangan terbuka, selama 3 hari 3 malam. Jadi tiang api sebelum kelahirannya Abraham, itu 3 hari 3 malam. Terah mendekati istrinya dan berkata, oh, ini tandanya akan hilang, berarti anak yang kamu kandung akan lahir. Nah, ini. Dan setelah Abraham di chapter 5, di pasal kelima tentang kelahiran Abraham, setelah Terah mengatakan anaknya akan segera lahir, lahirlah Abraham dengan kemuliaan yang luar biasa, kekuasaan yang mighty glory. Begitu Abraham lahir, Nimrod melemparkan Abraham ke dalam dapur api karena Abraham memberikan pernyataan bahwa dunia ini miliknya Tuhan yang Esa. Nah, kalau lihat dari settingannya Asatir, Abraham dilempar oleh Nimrod masih anak-anak. Berbeda dengan versi-versi yang lain seperti Targum Yonatan atau Midrash Bereshit Rabbah, Abraham dilempar ke dalam dapur api oleh Nimrod waktu masih setelah dia dewasa. Perbedaannya, ketika Haram marah dengan Abraham dan menuduh bahwa itu adalah suatu api sulap, api yang tidak real, api karena disihir, maka api keluar dan menyambar mengelalap Haran. Dan Haran mati di hadapan Terah ayahnya di Ur-Kasdim. Perbedaannya, Haran tidak masuk di dalam dapur api, tapi api dari dapur api keluar dan menyambar Haran, dan Haran mati di hadapan Terah ayahnya. Ini ada perbedaan antara wayang Asatir dengan versi-versi mitos yang lain tentang Abraham. Ini keturunan Nebayot yang membangun Mekah ini sudah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Nebayot memerintah 1 tahun di zamannya Ismail. Tahu dari mana 1 tahun? Dan selama 30 tahun setelah after his death, dari kematiannya, and they built Mecca. Jadi keturunannya Nebayot 30 tahun kemudian yang membangun Mekah. Bertentangan dengan literatur klasik Islam, literatur sirah, golongan sirah di Islam. Yang buat Mekah, yang membangun Mekah itu Abraham dan Ismail. Kalau ini bukan Abraham dan Ismail, tapi keturunannya Ismail. Keturunannya Nebayot malah, lebih khusus keturunannya Nebayot. Ini salah satu contoh kisah-kisah dongeng atau mitos di dalam Kisah Asatir yang diklaim oleh polemikus Muslim Menahem Ali sebagai kitab suci, Targum Samaria. Jadi, Kitab Asatir itu kitab gaduh-gaduh, campur aduk kisah-kisah mitos, legenda, dicampur dengan kisah yang benar-benar historis. Jadinya ya, dia menjadi kayak semacam kisah wayang gitu, atau kisah babat, atau kisah Panji, kira-kira begitu. Jadi antara yang real dengan yang khayalan, imajinasi, dicampur aduk. Yang paling menggelikan itu diklaim sebagai tulisannya Musa. Menurut saya itu Musa al-Gadabrus wal Taqiyah alaihi salam. Itu bukan Nabi Musa, tapi ya, saya ulangi, Kitab Asatir itu karyanya Musa, tapi yang dimaksud adalah Musa al-Gadabrus wal Taqiyah alaihi salam. Jadi inilah pengantar saya tentang dongeng-dongeng Kitab Asatir yang dipakai oleh Menahem Ali untuk mendukung pandangannya dia mengenai kota Mekah. Apa yang disampaikan Menahem Ali, Kitab Asatir tidak lain kitab yang kualitasnya setara dengan majalah Bobo atau majalah majalah anak-anak lah, majalah-majalah
Donald bebek, kira-kira gitu. Ini Donald bebeknya kaum Samaria. Ya, saya serahkan ke Pak Jimmy Jeffrey untuk meneruskan. Silakan Pak Jimmy Jeffrey. Ya, terima kasih. Belum lanjut. Saya kira kajian mengenai asatir sudah sangat lengkap. Pak Gratia sudah mengkaji secara detail isi dari asatir. Dan memang setelah dikaji, ternyata data-data itu penuh dengan anakronisme. Jadi anakronisme sebuah data atau kisah yang tidak sesuai dengan konteks sejarahnya. Nah, seperti anak-anak Adam yang membangun Antioquia, Damaskus, dan sebagainya, yang pada masa itu belum eksis. Nah, ini yang disebut anakronisme dan itu sangat banyak. Dan memang kalau ditelusuri, penulis ini menulis dalam konteks zaman yang belakangan, apalagi dari kajian sekolah dia mungkin sekitar abad-abad 9-10. Jadi pengetahuan pada abad 9-10 itu yang jadi data-data yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh masa lampau. Jadi memang full anakronisme. Oke, saya akan share screen untuk topik ini. Topik tentang Abraham berjalan ke Negev atau Mekah. Nah, ini sebenarnya topik klasik yang sebelum era Menam Ali itu sudah diangkat beberapa teks dalam kitab yang beranggapan bahwa Abraham pernah ke Mekah dengan kata kunci Hanekba atau Negev atau selatan. Nah, jadi poin makna arah selatan itu yang jadi semacam pintu masuk mereka untuk menafsirkan Alkitab, bahwa Alkitab mendukung eksistensi kisah perjalanan Abraham bersama Ismail ke Mekah. Tapi apakah demikian? Mari kita lihat. Kita mulai dulu poin dari Menam Ali. Sebenarnya ada poin lagi yang lainnya sebelum Menam Ali sudah mengangkat dalam Kejadian 13:1, tapi kita mulai dari Ali karena Ali yang mencoba mengeksplorasi dengan mengambil rujukan data dari literatur rabbinik, khususnya dari Sadia Gaon. Nah, menjadi kunci itu dalam Kejadian 12 ayat 9 yang berbunyi, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah, ini dimaknai berjalan ke selatan. Memang tanah Negev ini berasal dari kata yang juga digunakan untuk arah selatan. Kalau kemudian Ali kemudian mengambil rujukan dari Rasak, Sadia Gaon, yang mengartikan Hanekba atau Negev atau selatan arah selatan itu sebagai Al-Qiblah. Al-Qiblah dalam tulisannya yang oleh Ali itu dianggap arah Mekah. Jadi arah kiblat ke Ka'bah. Nah, kemudian untuk membangun sebuah argumen yang terkait, Ali mengangkat Kejadian 18 ayat 7 yang tertulis, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Nah, ini dimaknai sebagai korban persembahan. Jadi bujang ini diartikan Ismail. Nah, ini dicoba dipolarasikan dengan peristiwa Abraham dan Ismail melakukan pengorbanan, dan itu diperingati oleh saudara kita Muslim. Nah, ini dua hal poin ini yang terkait yang menjadi dasar dari Menam Ali. Nah,
Kita mulai dulu dari data tekstual. Data tekstual itu dalam Kejadian 12 ayat 9, Wayisa Avram Halok Benasua Hanekba. Kata kuncinya Hanekba ini kalau menurut Brown River Briggs Hebrew and English Lexicon ini dia beberapa arti. Pertama, merujuk pada daerah selatan, jadi South Country. Kemudian merujuk pada Negev dan South atau arah selatan. Jadi ini makna rentang arti leksikal dari kata Hanekba. Sehingga dalam beberapa terjemahan ini ada variasi. Kalau dari Jewish Publication Society itu mengartikan toward the south, King James the south, kemudian English Standard Version Negev, dan International Standard Version Negev. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat konteksnya, ini prinsipnya sama. Jadi mereka memaknai terjemahan ini merujuk pada daerah selatan dari Israel yang nama lokasinya itu disebut Negev atau Negev. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah apakah diartikan ke selatan atau ke Negev. Yang pasti dia merujuk pada tempat yang bernama Negev yang berada di selatan dari Israel. Nah ini data tekstualnya. Nah sekarang kita melihat perbandingan dengan literatur rabbinik lainnya. Nah Ali selalu mengambil rujukan dari Rasak, Rabbi Saadia Gaon. Tapi ternyata rabi-rabi lainnya tidak sependapat dengan Rasak. Misalnya Rasi dan Rada. Rasi menyebut Negev. Word toward the Negev to proceed to the south. Nah, kemudian Radak menyebut ke arah selatan. Yang menariknya dalam Targum juga Onkelos maupun Jonathan menyebut arah selatan. Jadi tidak ada petunjuk bahwa itu berkaitan dengan Mekah. Jadi sekali lagi dari literatur rabbinik lainnya selain Rasak tidak ada petunjuk seperti itu. Nah memang Rasak menggunakan kata yang dimaknai oleh Ali itu adalah kiblat ke Ka'bah. Oke, jadi saya kira kalau mau suka fair, ini kan semua data rabbinik dan ternyata pendapat dari Rasak itu berbeda dengan majority dari literatur rabbinik lainnya. Nah sekarang kuncinya sekarang di konteks. Kita mari melihat konteksnya karena konteks inilah yang kita bisa maknai apakah benar anggapan dari Menem Ali. Nah, mari kita lihat kronologisnya. Itu dari Kejadian 12 ayat 5, 6, 7 sampai dengan Kejadian 18 ayat 1. Nah, ini saya tidak akan baca tapi saya langsung poin summary-nya supaya mudah kita melihat dalam bentuk visualisasi peta berikut ini. Nah, migration of the Abraham. Dia mulai dari daerah Ur. Jadi kita perhatikan di daerah Ur. Ini ada dalam referensi cross. Referensinya itu dalam Kejadian 11 ayat 13 dari Ur. Kemudian ke arah Haran. Jadi ini di daerah utara Mesopotamia dari selatan ke utara Haran. Itu dalam Kejadian 12 ayat 5. Lalu dari Haran rombongan itu menuju ke tanah Kanaan. Nah, di sini yang jumpai pertama Kejadian 12 ayat 6 yaitu Sikem. Jadi perhatikan Sikem dia berada di daerah tengah-tengah sini, Sikem di atas di utara Yerusalem, lalu ke dekat antara Betel dan Ai. Jadi sesudah Sikem ke Betel dan Ai. Kemudian ke Negev. Nah, Negev ini wilayah selatan Israel. Dia termasuk Beersheba, Padang Paran ini disebut Negev. Nah, selanjutnya dari
Kalau kita baca kronologisnya itu pada waktu Abraham berada di daerah Israel terjadi kelaparan dan mereka akhirnya pergi ke Mesir. Jadi lanjut ke Mesir. Nah, sekarang kita lihat peta berikutnya, lanjut ke Mesir. Nah, di Mesir setelah ada pertemuan dengan Firaun dan beberapa kisah menarik sebenarnya antara Firaun dan Abraham, menyangkut juga mengenai istri dari Abraham. Abraham bersama rombongan kembali ke Negeb. Itu dalam Kejadian 13 ayat 1. Jadi daerah Mesir, mereka ke selatan. Nah ini Kejadian 13:1 ini oleh polemikus muslim lainnya diartikan dari Mesir itu ke selatan. Kejadian biasa. Tapi kalau ke selatan berarti dari Mesir ini ke arah Sudan, Dan itu tidak akan nyambung dengan konteks ayat berikutnya secara kronologis. Jadi sebenarnya yang tepat adalah ke daerah selatan dalam pengertian selatan Israel. Jadi menuju ke suatu tempat bernama Negeb. Jadi dari Mesir ke Negeb, lalu mereka ke Betel dan Ai, lalu ke Mamre. Jadi ini alur kronologis yang masuk akal, bisa dipetakan secara geografis. Nah, kita melihat konteksnya. Konteksnya ini memang salah satu ayat referensi dari mereka, Muslim, dalam Ulangan 26 ayat 5, ada kata, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Oke, jadi ini kita menyebut sini seorang pengembara. Jadi bukan bangsa Aram ya, karena yang dimaksud bangsa pengembara itu kita sudah bahas sebelumnya, itu adalah Arab, bangsa nomaden, tetapi ini merujuk seorang pengembara. Jadi merujuk pada, kalau dalam kisah ini konteksnya adalah ke Yakub yang ke Mesir, dan bisa juga dikaitkan dengan Abraham. Jadi ini pengembaraan, kalau seperti Abraham itu bukan seperti bangsa nomaden berpindah-pindah, tidak. Tetapi konteks Abraham yaitu panggilan Tuhan dari Ur supaya dia pergi ke tanah yang dijanjikan, daerah Kanaan. Nah, demikian juga untuk Yakub mengembara ke Mesir karena konteksnya kelaparan terjadi di daerah Kanaan, lalu ada Yusuf di Mesir sehingga Yakub dan keluarganya diamankan oleh Yusuf di Mesir. Nah, ini teks yang dianggap bahwa Abraham itu kemana-mana, jadi nggak masalah sampai ke Arab bagian selatan. Padahal tidak seperti itu. Nah, untuk melihat kaitan secara logisnya, bagaimana konteks geografis perjalanan Abraham, maka ini terkait dengan the fertile crescent, itu sabit subur. Jadi model bulan sabit subur yang berkaitan dengan daerah-daerah yang subur atau di luar tanah tandus. Maka memang logis sekali perjalanan Abraham dari Ur, kemudian sepanjang Mesopotamia sampai ke Haran, lalu ke Israel, memang sebagian daerah subur, walaupun mungkin di daerah Sinai itu banyak tandus, dan ke Mesir. Sehingga dari konteks ini tidak logis bahwa Abraham pernah melakukan perjalanan rombongan sampai ke Arab serta bahkan ke Arab Selatan. Saya tidak menyebut Arab Felix karena memang kita sudah lihat bahwa kata Arab Felix itu Arab Berevi atau Arab Edomayon itu ada dua versi konteks data kuno, itu bisa merujuk ke daerah Yaman atau menunjuk ke Semenanjung Arabia. Jadi paling pas kita sebut kalau Yaman itu adalah Arabia Selatan. Nah, dari Fertile Crescent ini sebenarnya orang yang berpikir logis akan beranggapan tidak logis Abraham bersama rombongan pergi ke daerah tandus seperti ini. Nah, kalau dikatakan ada oasis, ya benar ada oasis. Tetapi oasis yang ada dari data-data sejarah
itu seperti Oasis Tema dan TED atau Al-Ula, itu justru nanti eksis pasca tersebarnya anak-anak Abraham, termasuk juga bangsa Midian, yang akhirnya mereka eksis di daerah oasis-oasis itu. Ini contoh ada Oasis Tema. Tapi dalam konteks Abraham, itu belum ada ditinggali. Jadi tidak mungkin ada sebuah perjalanan jauh melewati daerah padang pasir yang luas, lalu hanya mengandalkan oasis yang belum dieksplor, belum ada orang tinggal. Jadi saya kira memang tidak logis kayaknya perjalanan ke. Nah ini ayat yang Kejadian 13 ayat 1 yang jadi rujukan beberapa komunitas lainnya yang beranggapan dari Mesir ke arah selatan. Nah ini ke arah selatannya ke Sudan. Nah, ternyata dari kejadian dari ayat 1, 2, dan 3 ini berkaitan. Itu dari Mesir di ayat 3 dikatakan dari tanah Negev sampai dekat Betel. Jadi sekali lagi tidak mungkin secara kronologis dari Mesir lalu jauh ke arah selatan yang agak menyimpang ya, bukan selatan, ke tenggara, ke Mekah, lalu balik lagi ke Betel. Ini saya dari data konteks sejarahnya tidak match. Nah, kemudian yang terakhir mengenai daging untuk kurban. Nah ini memang agak meyakinkan ya. Ali mengutip ayat 7 dengan mengabaikan ayat 8. Tapi sebelum kita lihat ini, kita perhatikan dulu kata bujang. Kata bujang itu memang bisa termasuk Ismail, karena bujang itu kategori untuk anak muda. Tapi jadi pertanyaan, kalau yang dimaksud Ismail, kenapa harus disebut bujang? Kenapa enggak disebut langsung nama Ismail? Nah, kemudian kalau kita lihat penggunaan kata-kata bujang atau nar dalam Kejadian 24 Habakuk itu berkaitan dengan pembantu atau hamba dari seorang tuan. Apakah Ismail seperti itu? Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi memang bujang ini sepertinya tidak tepat begitu Ismail. Tapi anggaplah ini debatable, bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang poin utama itu sebenarnya apakah daging yang diambil itu diolah itu untuk korban seperti pemahaman Ali? Ternyata tidak. Karena kuncinya di ayat 8 yang sengaja tidak ditampilkan. Ayat 8 bunyinya gini. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu. Jadi sebenarnya konteksnya itu daging untuk tamu, bukan untuk korban. Oke, jadi saya kira kita tutup dengan kajian Scholars yang mengatakan bahwa memang tidak ada referensi. Seperti Colin Chapman mengatakan there had been nothing in the Old Testament or in a rabbinic tradition which linked with Abraham. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia. Kajian akademis hari ini tersaji dengan rapi dan sangat baik ya, beserta referensinya. Tadi teman-teman juga udah lihat ada referensi data biblical, extra biblical, dan geografis, historis. Jadi kita sangat menganjurkan kepada pendengar untuk mengkajinya, mengkaji kebenarannya dan menilainya masing-masing ya. Oke, teman-teman, sebelum memasuki sesi tanya jawab, seperti biasa jangan lupa BPJS-nya, artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya pada channel Apologia Historia, channel Inyo Manis, dan channel-channel yang ikut merilai sesi kajian akademis hari ini. Di antaranya ada Jacom Channel, Scott Orang Indonesia, L2GLG, dan juga masih banyak dirilai oleh channel-channel pengajaran teologi lainnya. Pesan kami, semua orang bisa mengambil bagian menjadi pemberita sukacita dan buahnya hanya dari Roh Kudus. Jadi jangan sia-siakan kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa repost, resend, atau mungkin translate ke bahasa lain dan send ke orang-orang yang membutuhkan pengajaran agar semua menjadi berkat.
Bagi yang berkenan bergabung dengan kami, bisa melalui aplikasi Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli, atau juga bisa melalui web di www.imanrasuli.com. Kita infokan berbagai kegiatan di Keluarga Iman Rasuli setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Ada saat teduh, diadakan setiap hari, dan setiap hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya. Kedua kegiatan tersebut dibawakan oleh Pak Gembala Pastor Valerino. Setiap hari Senin dan Selasa ada jadwal kuliah untuk mendapatkan gelar akademik. Strata 1 bergelar STH Sarjana Teologia di bidang apologetika dari STT Rajawari Arastamar Indonesia. Pimpinan dari Pak Dr. Deki Ngadas. Rabu malam jam 19 waktu Indonesia Barat ada pengajaran dari Pak Deki. Gratis bersertifikat. Setiap hari Kamis malam jam 19 juga waktu Indonesia Barat ada kursus teologi, murtadin dan mualaf bersama Pak Gracia Pelo, dan juga gratis bersertifikat. Setiap hari Jumat seperti hari ini ya. Dan besok jangan lupa kita mengajak teman-teman Sabtu siang jam 13 waktu Indonesia Barat masih bersama Pak Gracia Pelo, seri membantah kolaborasi Ustadz Muhammad Ali dan Yakub Celestio. Jadi jangan lupa ya teman-teman, besok bergabung lagi dengan kami jam 13 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune di Keluarga Iman Rasuli, dan untuk informasi lengkap STT dan pengajaran-pengajaran lainnya silakan bergabung dengan kami. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Oke, mohon dicek suara saya sudah jelas atau tidak ini. Mantap, lanjut. Oke, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan belum ada satupun yang masuk, tapi saya ada pertanyaan ini Pak, mungkin Pak Gracia Pelo atau Pak Jimmy nanti bisa menjelaskan ini, karena tadi Bapak-bapak menyebutkan tentang istilah anakronisme itu. Boleh nggak ini dijelaskan dulu supaya banyak orang mengetahui juga maksudnya anakronisme itu. Jadi biar tidak banyak yang bingung dengan istilah seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Anakronisme itu suatu kisah yang tidak cocok dengan sejarah. Jadi dia melompati sejarah. Misalnya, contoh begini. Pada waktu Gajah Mada perang melawan Kebo Iwa di Bali, Kebo Iwa dikalahkan, akhirnya dibuat suatu perjamuan perdamaian antara kerajaan Bali dengan orang-orang di Majapahit. Pada waktu itu, Gajah Mada terpesona dengan sinden yang bernama Jennifer Lopez karena suaranya begitu luar biasa. Ini kan ceritanya nggak masuk akal. Apakah di zamannya Gajah Mada ada sinden yang namanya Jennifer Lopez? Atau mungkin dia kembangan cerita setelah dia perang di Denpasar, dia pergi ke Singapura dan dia mampir ke Changi. Kisah-kisah yang digambarkan nggak cocok dengan kejadian sejarah di zaman itu yang namanya anakronisme. Jadi seperti tadi yang Pak Jimmy Jeffrey bilang, Seth membangun Antioquia untuk Henok. Henok membangun Antioquia. Ini tidak masuk akal. Antioquia itu baru ada di Syria Utara abad keberapa? Apa mungkin anak cucunya Adam, generasi-generasi awal manusia di dunia, yang membuat Antioquia, yang membuat Damaskus? Ini yang namanya anakronisme. Silakan Pak Jimmy tambahkan. Ada yang mau tambahkan? Ya, Pak Jimmy mau tambahkan, Pak? Cukup sudah jelas Pak dari Pak Gracia. Baik, Pak. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk, satupun belum ada ya. Mungkin saya kurang tahu ini topiknya terlalu berat atau terlalu apa? Terlalu menggelikan. Saya kurang tahu, tapi iya mungkin.
Saya kembalikan kepada co-host atau mungkin Pak Gracia atau Pak Ya, Jimmy yang Jeffrey saya ingin lihat menambahkan. polanya polemikus Muslim itu kayak begini. Menahem Ali, karena dia sadar bahwa yang dia hadapi itu kebanyakan bukan orang yang melek buku, paham tentang buku-buku kuno, sehingga kitab asatir yang kualitasnya setara dengan majalah Bobo atau majalah Donald Bebek, dia berikan klaim ini Targum Samaria. Nah, kalau kita mendengar kata Targum, itu kan opininya apa? Oh, ini kitab suci. Dan begitu dia bacakan ayat-ayat di kitab asatir dalam bahasa Ibrani, dia menceramahkan seakan-akan ini kajiannya benar-benar historis, kajian suatu kitab suci, kepercayaan orang Samaria, tanpa memberikan penjelasan kira-kira asatirnya seperti apa. Oleh karena itu hari ini saya berikan informasi lebih banyak supaya orang-orang entah Muslim atau Kristen atau agama lain jangan mudah terkelabui dengan permainan kata-kata dari kelompok-kelompok politikus Muslim. Kitab-kitab Donald Bebek, kitab-kitab wayang, kitab-kitab gedabrus, kitab yang penuh dengan mitos, dimanfaatkan, diopinikan seakan-akan ini kajian akademis yang membuktikan Mekah itu sudah eksis, diakui oleh kitab suci. Kira-kira gitu. Padahal kalau kita lihat, kalau saya bedah khusus, memalukan sekali kitab ini. Dan ini yang dipakai oleh kelompok-kelompok polemikus Muslim seperti Menahem Ali untuk mengelabui audiens, mengelabui publik agar masuk ke dalam setting pemahamannya dia yang keliru. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gracia. Pak Jimmy, ada mau ditambahkan Pak? Tanpa kitab-kitab palsu, tanpa dukungan kitab Donald Bebeknya orang Samaria, kitab-kitab Bobo, kitab-kitab novel-novel yang menggelikan ini, kelompok-kelompok polemikus Muslim tidak punya bahan. Jadi rata-rata yang saya lihat polemikus Muslim selalu mencari bahan untuk membenarkan pendapatnya dan menyerang iman Kristen, cenderung menggunakan kitab-kitab yang mitos, kitab-kitab palsu, kitab-kitab apokrif, kitab-kitab yang penuh dengan anakronisme. Tapi cara penyampaiannya bagus. Dia bacakan teksnya dalam bahasa asli, dalam nada yang mendayu-dayu, sehingga orang tersugesti, wah dia sedang membacakan kitab suci. Terus dia terjemahkan sepenggal kata dari kitab Donald Bebeknya orang Samaria itu, yang kitab asatir itu kitab Donald Bebek. Terus dijelaskan, ini Mekah sudah diakui oleh orang-orang Samaria, tanpa membuka tentang konteks yang lebih dalam tentang kitab asatir. Cara-cara seperti ini selalu dipakai oleh polemikus Muslim manapun. Kitab palsu dioponikan seakan-akan kita benar, dipakai untuk melawan, menghantam iman Kristen. Pasti pola-polanya kayak begitu. Terima kasih Pak. Pak Jimmy, ada mau tambahkan tadi Pak? Ya, saya perhatikan Ali videonya udah menampilkan lagi hal-hal baru. Jadi memang pasca udah dijawab berkali-kali dan dia menunjukkan data-data baru, misalnya tentang jejak keturunan Ismail, diangkat poin tentang Hafilah. Kita tanggapi secara detail, kemudian poin Sheba. Tanggapi lagi, kemudian poin tentang Arab Felix yang diartikan Yaman, kata Josephus. Kita jawab. Sudah nggak ada bahan lagi. Dan akhirnya poin-poin tema-tema baru ini terakhir saya perhatikan tentang Injil Barnabas dalam dekrit Paus Gelasius 4 tahun 492 Masehi. Wah, ini topik menarik. Sebenarnya kalau ikuti apologetik topik tentang ini isu lama. Mungkin Pak Greke bisa jadi topik next untuk Injil Barnabas. Nah, tapi sekilas saja, memang kalaupun ada dalam dekrit Paus Gelasius menyebut Injil Barnabas, itu bukan berarti Injil Barnabas yang ada selama ini, karena itu jelas produk abad 13-14. Jadi ini hati-hati, ini Ali kayaknya cukup sophisticated menampilkan data baru yang sebenarnya tidak substansi.
kita akan bahas mungkin detail untuk topiknya. Tidak ada di dalam Paus Gelasius itu enggak. Itu risalah Barnabas. Itu dipelintir sama Ali, di mana Injil Barnabas. Kalau kita bahas itu menarik itu kita bahas. Tapi intinya sama, dia selalu menggunakan kitab yang palsu, kitab apokrif, kitab dongeng, dan dikemas dan disajikan seakan-akan ini kitab yang benar, kitab suci, kira-kira begitu. Itu ciri-cirinya kayak begitu. Baik, terima kasih Pak. Itu sepertinya itu adalah clue untuk topik kita berikutnya ya, karena memang juga itu dibahas oleh Pak Menachem Ali beberapa waktu yang lalu. Saya kembalikan kepada co-host. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Scott. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo atas jawabannya. Kita tutup ya sesi malam hari ini. Kita biasakan yang baik dan berkenan di hadapan Bapa. Apa yang kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kami undang Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk selesainya sesi ini, dan terus kami melihat bahwa kebenaran-Mu akan terus terungkap, dan kami anak-anak-Mu Engkau beri kemampuan untuk membawa kebenaran ini kepada banyak orang dan menjelaskannya. Kami tetap percaya kemampuan yang Engkau beri kepada Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey adalah kemampuan dari Engkau saja, dan kebenaran ini akan terus disampaikan sampai orang-orang yang mencari jawaban, orang-orang yang ingin menemukan kebenaran itu, mereka akan dibantu dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Dan kami memberkati semua channel YouTube yang merelay semua ini, dan yang mendengarkan, kami percaya berdampak di dalam hati dan pikiran, dan kami percaya juga bagi yang mencari akan menemukan. Dan hati mereka secara perlahan mengakui bahwa kebenaran itu ada, dan kebohongan dan ketidakjujuran makin lama akan makin pudar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey untuk pelayanan mereka, untuk semua yang Engkau percayakan ya Bapa. Waktu Engkau mempercayakan kedua anak-anak kekasih-Mu ini, kami percaya Engkau yang melengkapi mereka. Bahkan Engkau tidak akan membiarkan semua kebutuhan kehidupan mereka, baik untuk pelayanan, juga untuk kehidupan di dalam rumah tangga, dan segala yang mereka perlukan. Kami katakan, Engkau akan cukupkan, dan Engkau Bapa yang baik akan menunjukkan itu kepada hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Semua kami yang mendengar pasti sudah diberkati, dan kami mau satukan hati kami katakan Indonesia sudah dituai, dan kami katakan kami satukan iman kami, roh penerimaan itu turun atas Indonesia, dan keadilan dan kedamaian itu terjadi atas Indonesia. Dan kami katakan semua anak-anak-Mu yang saat ini mengalami aniaya, yang mengalami persekusi, yang mengalami intimidasi, bahkan secara fisik dan secara mental, kami katakan ada perlindungan bagi kami dan mereka semua. Engkau beri kami kekuatan untuk menghadapi ini, dan kami melihat bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur. Kami akan beristirahat sebentar, dan istirahat yang kami terima adalah istirahat yang berkualitas. Kami tidur dan tubuh kami disehatkan. Besok kami bangun dengan tubuh sehat, dengan kekuatan baru, berkat-berkat baru, dan kami menjalankan tanggung jawab kami secara benar di dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini. Kami akhiri sesi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.